Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alfeandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awalnya Tari sangat terkejut saat tiba-tiba polisi datang menemuinya di rumah Nina. Setelah diberi kejelasan oleh Nina, akhirnya Tari bisa menerima kepergian ayahnya dengan lapang dada. Sebelum melihat jasad ayahnya yang masih berada di rumah sakit, Tari meminta kepada pihak polisi untuk ikut bersama mereka menangkap pelaku pembunuh ayahnya. "Diam kamu anak haram, semua ini gara-gara ibumu. Aku tidak mungkin jadi seorang pembunuh jika saja ibumu tidak merebut suamiku. Harusnya kamu menyusul ibumu ke neraka. Setelah kematian ayah dan ibumu, saatnya untuk aku membunuhmu anak haram. Kamu tahu kenapa aku membunuh ayahmu? Itu karena aku tidak mau Mas Budi dimiliki oleh siapapun, termasuk wanita itu." Marni berbicara sambil tertawa. Kemudian ia menangis terseduh saat mengatakan alasan ia membunuh mantan suaminya. Wanita itu benar-benar sedang sakit jiwa. Tangannya menunjuk pada seorang wanita yang memakai jilbab berwarna hitam yang berdiri di belakang tubuh Tari. Tari dan Nina sontak terkejut saat wanita jahat itu menunjuk ke arahnya. "Lebih baik ayahmu mati, karena dia sudah berani menceraikan mama." Wanita itu berbicara dengan sebentar tertawa dan sebentar menangis, membuat semua orang yang ada di tempat itu miris melihat keadaan Marni. "Dan sebelum mama membunuhmu Tari, mama akan membunuh kakakmu terlebih dahulu. Setelah itu kamu akan menyusul ayah dan ibumu yang jahat itu." Wajahnya terlihat sedih, namun tiba-tiba kembali menyeramkan dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu akan mati anak kesayangan mama Sela, karena kamu sudah berani mengatakan mama sebagai pembunuh." "Lepaskan Kak Sela, Ma. Tari mohon." "Lepaskan dia, kalau tidak kami akan menembakmu," seru polisi yang dari tadi sudah mengarahkan pistol ke arahnya. "Aku tidak akan melepaskan putriku satu-satunya ini. Tembak saja kalau berani." Dan terjadilah. Marni terjatuh. Peluru itu tepat mengenai kakinya yang sebelah kanan. Sela langsung terlepas dari tangan ibu kandungnya. Gadis itu menatap ke arah Tari kemudian berlari memeluknya. Lalu menumpahkan air matanya sembari memeluk tubuh adiknya itu. "Maafkan kakak Tari." Kedua anak yatim itu saling berpelukan sembari terus menangis. Para polisi itu segera menangkap Marni yang terus tertawa, namun air matanya terus bercucuran, membuat semua orang yang melihatnya merasa kasihan pada wanita yang kini sudah ditangkap oleh polisi karena perbuatan kejinya itu. Pria yang memakai baju serba hitam itu segera melepaskan sapu tangan yang menutup wajahnya. Dadanya terasa sesak, karena sedari tadi berlari dengan hidung yang tertutup oleh sapu tangan yang menutup wajahnya. "Akhirnya aku lepas juga dari kejaran para polisi sialan itu. Aku harus mengobati luka ini secepat mungkin. Mungkin Marni bisa membantuku untuk mengobatinya." Kemudian Barok segera mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi menuju base campnya. Namun betapa terkejutnya pria sangar itu. Dari kejauhan ia melihat ada beberapa mobil polisi yang parkir di depan base campnya. "Sial, sepertinya para polisi itu sudah menangkap Marni. Aku harus segera kabur dari kota ini. Kalau tidak, nasibku akan sama seperti Marni. Maafkan aku Marni, aku tidak bisa menolongmu lagi untuk saat ini." Pria yang memiliki banyak tato di tubuhnya itu sebenarnya merasa sangat sedih saat harus pergi untuk menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan kekasih hatinya dan membiarkan wanitanya ditangkap oleh polisi. Bagaimanapun banyak kenangan manis yang ia lalui bersama wanita bertubuh montok itu. Dari kejauhan, Barok melihat Marni yang dipapa oleh kedua polisi karena kakinya yang terkena tembakan. Kemudian masuk ke dalam mobil polisi.
Seketika, rasa sedih di hatinya semakin menjadi. Air matanya tiba-tiba menetes, tanpa bisa ia tahan lagi. Dadanya terasa sangat sesak. Maafkan aku, Marni. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kamu tenang saja, Marni. Aku akan segera membebaskan kamu dari penjara, bagaimanapun caranya. Gumam Barok sembari mengusap air matanya dengan asal. Meskipun Barok adalah seorang preman yang sangar dan galak, tapi ia masih memiliki hati dan juga perasaan. Hatinya sedih saat melihat wanita yang sangat ia cintai itu kini harus mendekam di penjara. Akhirnya Marni dibawa ke kantor polisi menuju penjara khusus wanita. Sebelumnya wanita itu telah dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mengobati lukanya. Sheila, putri kesayangannya itu, tidak ingin mengantarkan Marni ke tempat tinggalnya yang baru. Gadis itu merasakan ketakutan saat melihat ibu kandungnya sendiri. Tari, maafkan aku. Selama ini aku terlalu menurut pada omongan wanita jahat itu, sehingga aku selalu memusuhi kamu. Sheila meminta maaf pada Tari. Gadis yang memiliki rambut panjang sedikit bergelombang itu benar-benar menyesali perbuatannya selama ini kepada adik tirinya itu. Namun hingga detik ini Sheila tidak mengetahui jika Tari bukanlah anak kandung dari Marni. Tidak apa-apa, Kak. Tari sudah memaafkan kakak jauh sebelum Kak Sheila meminta maaf pada Tari. Kamu memang baik, Tari. Hatimu benar-benar seperti malaikat. Bahkan kamu tidak pernah membalas perlakuan kakak yang jahat ini. Kakak benar-benar malu sama kamu. Sampai saat ini, kakak juga tidak tahu apa alasan wanita jahat itu membencimu sampai segitunya. Sudahlah, Kak. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting saat ini, hubungan kita sudah menjadi lebih baik lagi. Namun sayang, ayah sudah tidak ada lagi di antara kita. Ayah tidak bisa menyaksikan kedua putrinya akur lagi. Padahal dulu ayah sempat mengatakan jika ayah akan sangat senang kalau aku dan Kak Sheila bisa akur layaknya adik dan kakak. Air mata Tari terus keluar membasahi pipinya yang mulus. Gadis bermata bulat itu benar-benar merasa sangat sedih dan terpukul dengan kepergian ayah kandungnya. Begitupun dengan Sheila, kakak tiri dari Tari itu pun merasakan hal yang sama dengan apa yang sedang dirasakan oleh Tari. Saat masih hidup, Budi tidak pernah membedakan perlakuan terhadap Tari dan Sheila. Pria yang memiliki tubuh tinggi dan besar itu selalu adil dalam mendidik kedua putrinya, meskipun mereka lahir dari rahim yang berbeda. Nina meminta kedua putri dari almarhum Budi untuk tinggal di rumahnya, karena wanita berhati lembut itu tidak tega jika Tari dan Sheila tinggal di rumahnya hanya berdua saja. Selain itu, polisi mengatakan jika teman prianya Marni saat ini masih berkeliaran di luar. Para polisi itu takut jika pria itu akan melakukan tindakan jahat pada kedua putri korban. Tari dan Sheila akhirnya tinggal di rumah Nina. Ilham merasa tidak keberatan jika kedua gadis itu tinggal bersama tantenya. Untuk sementara, Ilham meminta polisi untuk selalu berjaga-jaga di sekitar rumah tantenya. Dokter muda itu takut jika Barok akan datang dan melukai ketiga perempuan itu. Kedua putri dari almarhum Budi tidur di dalam kamar yang sama. Mereka mengenang bagaimana keseruan mereka saat masih kecil dulu, saat dimana mereka belum ada rasa benci dan iri di antara keduanya. Meskipun Marni selalu membedakan perlakuan terhadap Tari dan Sheila, namun Tari dan Sheila kecil saat itu selalu kembali bermain bersama. Tawa bahagia terdengar dari Tari dan Sheila saat mengenang masa kecil mereka berdua. Sehingga malam semakin larut, akhirnya kedua gadis cantik itu terlelap. Nina yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka dari luar kamar tersenyum bahagia. Akhirnya kedua adik kakak meskipun beda ibu itu kini akur kembali. Tari, ibu mohon, ikutlah bersama ibu. Ibu sangat menyayangimu, nak. Ayahmu kini sudah tidak ada lagi di dunia untuk menjagamu. Sekarang tidak ada lagi yang akan melindungimu dari orang yang berniat jahat kepadamu. Meskipun saat ini Marni sudah berada di dalam penjara, tapi Barok masih berkeliaran bebas di luar sana. Ibu takut kamu akan jadi incaran pria jahat itu. Sayang, ibu mohon, kamu ikut dengan ibu ya, nak. Ningsi menggenggam kedua tangan putrinya dengan sangat erat. Air matanya bercucuran membasahi pipinya, berharap sang putri akan luluh hatinya dan mau menuruti keinginannya. Bu, Tari juga mau hidup bersama dengan ibu, tapi itu semua tidak mungkin. Kini kita sudah beda alam, Bu. Saat ini gadis bermata bulat itu sedikit lebih berani untuk mengutarakan keinginannya.
Apa kamu sudah tidak sayang lagi dengan ibu, Tari? Terlihat sekali dari sorot matanya jika wanita yang kini sudah menjadi sosok pocong itu sangat kecewa dengan jawaban dari putri kesayangannya itu. Tari menggelengkan kepalanya. Bukan begitu maksudnya, Bu. Tari selalu sayang dengan ibu, tapi keadaan kita yang memaksakan Tari harus berkata seperti itu. Jawabnya kemudian, berharap ibunya itu mau mengerti keadaannya. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama ibu, kamu bisa ikut dengan ibu dan berubah menjadi seperti ibu, Tari. Ningsih terus berusaha untuk merayu Tari agar putrinya itu mau ikut bersamanya. Maafkan Tari, Bu. Kali ini Tari tidak bisa mengikuti keinginan ibu. Tapi ibu tenang saja. Tari pasti akan selalu mendoakan yang terbaik untuk ibu. Karena Kak Ilham pernah berkata, doa anak soleh pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebut kalimat itu. Ibu tidak mau mendengarnya. Ningsih terlihat sangat gelisah saat Tari menyebut nama Allah, karena sebenarnya Ningsih kini sudah menjadi bagian dari makhluk yang tercipta dari api. Ibu kenapa? Tari terlihat sangat panik saat melihat sang ibu seperti sedang kepanasan. Namun tiba-tiba Ningsih menghilang dari hadapan Tari. Ibu. Gadis berambut panjang itu terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya tadi aku bermimpi bertemu dengan ibu. Karena tidak bisa lagi memejamkan matanya, akhirnya Tari memilih untuk ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Malam ini Tari ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada sang pemilik hidup. Gadis itu sangat beruntung bertemu dengan orang-orang baik seperti Nina dan Ilham yang mau mengajarkan untuk menjadi orang yang beriman dan juga bertakwa. Sedikit demi sedikit akhirnya Tari paham akan ajaran agamanya. Senantiasa Tari selalu menjaga sholat 5 waktunya dan juga tidak melupakan sholat sunnahnya. Hampir setiap malam Tari selalu bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya. Namun sikap Tari pada Ningsih sedikit berbeda. Tidak seperti dulu yang sangat menikmati saat bersama dengan ibunya. Tari kini lebih berani untuk mengatakan tidak pada Ningsih. Seperti saat ini, Ningsih mengajak Tari untuk makan bersama dengan Wahyu. Tari, sepertinya kamu sudah lama tidak makan masakan ibu, sayang. Kita makan bersama ya. Ibu sudah masak makanan spesial untuk putri kesayangan ibu. Dengan lembut Ningsih mengajak Tari untuk makan bersama. Berharap kali ini Tari mau mengikuti keinginannya. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi Tari menolak permintaan dari ibu kandungnya. Maaf Bu, Tari masih kenyang. Tari belum lapar. Tapi Tari, apa kamu tidak rindu dengan masakan ibu? Bukankah biasanya kamu akan sangat senang dan makan dengan lahap jika ibu masak untuk kamu? Ningsih berbicara dengan sedikit keras. Terlihat jelas di wajahnya jika wanita yang sudah berbeda alam dengan putrinya sangat marah karena Tari menolak untuk makan masakannya dengan alasan sudah kenyang. Tidak Tari, kamu harus makan masakan ibu meskipun hanya sedikit. Ayo kita makan. Ningsih menarik tangan Tari sedikit kasar. Wahyu yang melihat itu tersenyum menyeringai. Bu, tapi Tari masih kenyang. Tari tidak mau makan. Nanti kalau lapar, Tari pasti akan ambil sendiri. Gadis malang itu mencoba berbicara dengan lembut kepada ibunya. Bagaimanapun Ningsih adalah ibu kandungnya yang telah melahirkannya. Ia tidak mau berkata kasar ataupun menyakiti hatinya. Baiklah, jika kamu tidak mau makan, ibu juga tidak akan makan. Ibu akan menunggu kamu lapar. Setelah itu baru kita makan sama-sama. Tari tidak menjawab perkataan ibunya. Gadis itu memilih untuk masuk ke dalam kamar yang selama ini selalu ia tempati jika berada di rumah ibunya. Ingin rasanya ia cepat-cepat memejamkan matanya agar bisa kembali terbangun di alam dunia. Namun entah mengapa matanya tidak mau juga terpejam. Tari terlihat sangat gelisah. Berkali-kali tubuhnya mencari posisi yang nyaman agar bisa tertidur dengan nyenyak. Namun tidak juga bisa tertidur. Sayup-sayup ia mendengar jika Ningsih dan Wahyu sedang berbincang-bincang di dalam kamarnya. Sesekali telinganya menangkap jika Wahyu menyebut-nyebut namanya, sehingga membuat gadis bermata bulat itu penasaran. Kemudian Tari beranjak dari tempat duduknya, melangkahkan kakinya menuju pintu depan, jalan mengendap. Sepertinya ibu dengan ayah Wahyu sedang berbicara di dalam kamarnya, gumam Tari. Kamar mereka berdua saling berdampingan, sehingga obrolan mereka berdua bisa terdengar dari kamar Tari. Ningsih mengira jika putrinya itu sudah tertidur dengan lelapnya, sehingga wanita itu merasa leluasa untuk mengobrol bersama dengan suaminya itu. Tanpa mereka sadari,
Ternyata Tari mendengar obrolan mereka di balik pintu kamarnya. Sepertinya Tari sudah berubah pikiran. Buktinya dia sudah tidak mau makan masakan Ningsih, keluh Ningsih pada Wahyu. Saat ini mereka sedang berada di dalam kamar dan duduk di atas kasur. Ya, AA juga merasakan hal itu. Tapi bukankah waktu itu kamu sudah berhasil membujuk Tari untuk tinggal bersama kita? Dan putrimu juga sudah tahu kan siapa kita sebenarnya? Iya, waktu itu Tari memang sepertinya sudah setuju dan mau tinggal bersama dengan kita. Tapi entah apa sebabnya, akhir-akhir ini Tari seperti menjaga jarak dengan Ningsih. Wanita yang kini telah menjadi sosok pocong seutuhnya itu terlihat sangat kecewa dengan perubahan sikap dari putri kesayangannya. Harapannya untuk bisa tinggal bersama Tari pupus sudah, karena ia merasa jika Tari sudah tidak lagi mau untuk mendekat dengannya. Wahyu membuang nafasnya dengan kasar. Semua ini gara-gara lelaki muda itu. Dia tiba-tiba datang ke kehidupan putrimu dan berusaha untuk menjauhkannya dari kita. Sebelum putrimu itu bertemu dengan laki-laki muda itu, Tari selalu terlihat bahagia dan selalu menuruti keinginanmu. Sekarang kamu lihat sendiri, bahkan putrimu itu tidak mau makan masakanmu. Ini pasti ada yang tidak beres. Dan aku yakin, ini semua karena anak sialan itu. Wahyu terlihat sangat geram, matanya merah menyala, menunjukkan jika ia sedang marah. Sementara itu Ningsih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Maksud AA, laki-laki muda itu siapa? Namanya Ilham. Dia itu seorang dokter muda, tapi dia punya kelebihan indera keenam. Dari awal bertemu, anak muda itulah yang selalu mengatakan jika ada pocong yang selalu mengikuti putrimu. Dan dia mengatakan jika pocong itu memiliki niat jahat kepadanya. Apa yang disampaikan oleh Wahyu kepada Ningsih memang benar. Akan tetapi Wahyu mengatakan kebohongan. Jika anak muda yang sedang dekat dengan Tari itu adalah orang yang jahat yang akan melukai Tari. Waktu berkata demikian kepada Ningsih agar istrinya itu merasa semakin khawatir kepada putri kesayangannya, sehingga Ningsih akan memaksa Tari untuk tinggal bersamanya. Dengan demikian semakin banyak manusia yang mengikutinya, maka semakin bertambah pula kekuatannya. Kalau begitu, Ningsih akan terus membujuk Tari agar mau tinggal bersama dengan kita. AA juga harus membantu Ningsih untuk membujuk Tari agar dia semakin betah untuk tinggal di sini bersama dengan kita. Ningsih terlihat sangat bersemangat saat mengatakan itu, karena memang Ningsih sangat ingin putrinya itu untuk tinggal bersamanya. Wahyu tersenyum menyeringai. Lagi-lagi ia berhasil mempengaruhi istrinya yang polos itu. Setelah panjang lebar berbincang-bincang dengan Wahyu, akhirnya Ningsih terlelap di dalam pelukan suaminya. Ningsih benar-benar merasa sangat bahagia dan beruntung memiliki suami sebaik Wahyu. Pria itu selalu memanjakan Ningsih dan terlihat sangat menyayanginya, sehingga membuat Ningsih merasa sangat nyaman dan percaya kepadanya. Jika dengan cara baik-baik, Tari tidak mau juga tinggal bersama dengan kita, maka dengan terpaksa aku akan membawanya dengan caraku sendiri, sekaligus dengan teman laki-lakinya itu. Aku akan mengutus Darta si manusia rakus itu untuk membawa kedua anak muda itu ke hadapanku. Aku yakin kali ini Darta tidak akan gagal lagi untuk menangkap dua anak manusia itu. Aku akan menambahkan kekuatan kepadanya. Tari sangat terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar dari kamar Wahyu. Ingin rasanya ia ingin pergi lagi dari rumah itu seperti saat dulu ia pergi di pagi hari. Namun kali ini gadis itu tidak mau gegabah dalam mengambil tindakan. Ia tahu kali ini dirinya ada dalam bahaya. Bukan hanya dirinya, tapi juga lelaki yang sangat ia cintai itu pun kini sedang dalam bahaya besar. Masalahnya yang ia hadapi saat ini bukanlah manusia biasa, melainkan sosok pocong yang sangat seram. Sebelum ketahuan oleh Wahyu, Tari segera kembali ke dalam kamarnya dengan langkah kaki yang sangat pelan. Ia tidak mau Wahyu mengetahui jika dirinya telah menguping pembicaraannya. Jantungnya kini berdetak sangat kencang. Saat ini gadis itu benar-benar merasa sangat ketakutan. Biasanya di saat ia merasa takut seperti ini, selalu ada Ilham di sampingnya. Namun kali ini ia benar-benar seorang diri. Kehadiran ibunya di dekatnya justru tidak bisa membuatnya merasa aman. Syukurlah, ibu dan suaminya itu tidak tahu jika tadi aku menguping pembicaraan mereka. Saat ini Tari sudah berada di kamarnya lagi. Buru-buru ia naik ke atas kasur dan segera membaringkan tubuhnya, kemudian menutup seluruh tubuhnya dengan selimut hingga batas dada. Namun tetap saja gadis itu tidak bisa juga memejamkan matanya. Kalau begini terus, aku tidak bisa kembali lagi ke duniaku, batin Tari. Tiba-tiba pintu kamar itu ada yang membukanya.
membuat gadis cantik berambut panjang itu semakin ketakutan. Buru-buru ia memejamkan matanya dan berpura-pura untuk tidur. Namun sebelum Tari benar-benar memejamkan matanya, ia sempat melihat siapa yang masuk ke dalam kamar. Gadis itu melihat jika yang masuk ke dalam kamarnya itu adalah Wahyu. Tari semakin ketakutan. Jantungnya semakin berdetak kencang saat mendengar langkah kakinya semakin mendekat padanya. Ya Allah, tolong lindungi aku dari sosok pocong ini. Tari berdoa dalam hatinya. Langkah kaki itu semakin dekat. Nafasnya mulai terasa sesak. Saat ini gadis itu benar-benar pasrah pada apa yang akan dilakukan Wahyu kepadanya. Wahyu berjalan mendekati Tari, kemudian ia duduk di samping tubuh gadis yang sedang berbaring itu. Tangannya terulur mengelus rambutnya. Tari merasakan jika tangan Wahyu terasa sangat dingin sedingin es, hingga menembus ke kulit kepalanya. Rasa takut itu semakin menjadi saat tangan dingin Wahyu terus mengelus kepalanya meskipun gerakan tangan itu terasa sangat lembut. Pria yang kini haus akan kekuasaan itu tersenyum menyeringai sembari terus mengelus kepala putri dan istrinya yang sangat dicintainya. Kamu akan menjadikan putriku seutuhnya, Tari. Aku berjanji jika kamu mau memilih hidup dengan kami, kamu pasti akan merasakan kebahagiaan yang belum kamu dapatkan sebelumnya. Aku dan ibumu akan menjadi orang tua terbaik untukmu. Sebenarnya Wahyu adalah seorang pria yang sangat baik dan berhati lembut. Namun semenjak dirinya memiliki penyakit kulit yang menular, membuat dirinya diasingkan oleh warga sekitar, sehingga membuat dirinya memiliki rasa dendam yang teramat sangat pada semua orang yang telah menindasnya kala itu. Karena kejadian itu, kini Wahyu menjadi makhluk yang haus akan kekuasaan dan kekuatan. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa saat ini ia adalah makhluk terkuat dan akan selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak lama kemudian Wahyu segera beranjak dan pergi keluar, meninggalkan kamar yang selama ini ditempati oleh putri dari istrinya. Alhamdulillah, syukurlah dia tidak berbuat macam-macam kepadaku, gumam Tari setelah kepergian Wahyu dari kamarnya. Gadis itu kini bisa bernapas dengan lega. Saat ini hati dan pikirannya sudah mulai tenang saat mendengar perkataan Wahyu tadi. Tari sempat bingung dengan sikap Wahyu yang tiba-tiba sangat lembut kepadanya. Kejadian tadi sungguh membuatnya penasaran. Siapa sebenarnya pria yang menjadi suami dari ibunya itu? Setelah hatinya kembali tenang, Tari segera membaca doa mau tidur, dan akhirnya gadis itu bisa terlelap dan kembali ke dunianya. 1 tahun kemudian. Tari, bagaimana kuliah kamu sekarang? Tanya Nina. Alhamdulillah, Tari bisa mengikuti semua mata kuliah yang diberikan oleh dosen, Bu. Syukurlah kalau begitu. Tari dan Sela kini tinggal di rumah Nina. Rumah peninggalan Budi telah dijual dan hasil penjualannya untuk biaya kuliah Sela dan Tari. Kedua anak gadis itu sengaja untuk menjual rumah warisan dari ayahnya karena mereka berdua tidak diperbolehkan untuk hidup sendiri tanpa ada orang tua yang mendampinginya. Apalagi saat ini Barok masih berkeliaran dan menjadi buronan polisi. Ilham dan Nina sangat mengkhawatirkan kedua gadis itu. Sesekali Ilham menginap di rumah tantenya, padahal sebenarnya Nina kadang melarang ponakannya untuk menginap di rumahnya karena takut menimbulkan fitnah, karena ada 2 gadis yang tinggal di rumah Nina. Semenjak kepergian Budi dan tertangkapnya Marni oleh polisi, Sela kini lebih sering menyendiri di dalam kamarnya. Tidak lagi ceria seperti dulu. Gadis itu masih tidak menyangka jika ibu kandungnya adalah seorang pembunuh, apalagi tega membunuh suaminya sendiri. Berbagai cara telah Nina dan Tari lakukan agar Sela bisa ceria seperti dulu lagi. Namun sepertinya keceriaannya itu hilang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Seperti malam ini, Tari, Nina dan Ilham sedang asik bercanda di teras rumahnya. Tapi Sela lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamarnya, berkutat dengan tugas-tugas kuliahnya. Tari, kenapa kamu mau menjadi dokter seperti Ilham? Jadi dokter itu kamu harus selalu siap kapanpun dan dimanapun jika ada pasien yang membutuhkan. Seperti Ilham, sampai-sampai untuk dirinya sendiri saja dia tidak punya waktu untuk kamu, Tari. Ilham itu sampai sekarang masih jomblo. Is, apaan sih Tante? Jangan dengerin Tante, Tari. Nina terkekeh. Tante ke belakang dulu, mau bikin pisang goreng. Hujan-hujan begini enaknya makan pisang goreng. Kemudian Nina beranjak dari duduknya. Biar Tari bantu, Tante. Tidak usah, kamu pasti lelah karena aktivitas kuliahmu. Lebih baik Tari temani saja Ilham di sini. Tanya-tanya masalah kuliah.
Nakal-nakal begitu Ilham pinter loh. Ah, tante bisa aja. Ilham tersipu malu. Kemudian Nina segera masuk ke dalam rumah meninggalkan dua anak manusia yang sebenarnya saling menyukai itu. Nina seperti paham dengan perasaan kedua anak muda itu. Hingga beberapa menit ke depan, keduanya sama-sama diam. Tidak ada yang membuka suara. Kecanggungan mulai terasa di antara mereka berdua. Malam ini cuacanya cukup dingin. Hujan cukup lebat mengguyur bumi. Tari, seru Ilham. Iya kak, ada apa? Ilham mulai membuka obrolan. Entah mengapa Ilham merasa sangat canggung malam itu. Ia memang sengaja datang ke rumah tantenya untuk berbicara serius dengan Tari. Ilham telah mempersiapkan hadiah istimewa untuk gadis pujaannya. Ada yang ingin kakak sampaikan sama Tari? Sedikit grogi Ilham mengatakan hal itu. Entah mengapa dada Tari tiba-tiba berdetak kencang. Kemudian gadis cantik bermata bulat itu menatap lekat-lekat wajah lelaki yang ada di sampingnya. Iya, memangnya Kak Ilham mau menyampaikan apa? Sepertinya serius sekali. Kakak serius sama Tari. Kakak tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi kakak sudah memikirkan hal ini dari jauh-jauh hari. 1 tahun lebih. Menurut kakak itu waktu yang cukup untuk memantapkan hati kakak sama Tari. Ilham menghentikan sejenak perkataannya. Dokter muda itu mengambil nafasnya dalam-dalam untuk menghilangkan rasa groginya. Sebelum ia melanjutkan perkataannya, dokter muda itu kemudian beranjak dari duduknya, berdiri di hadapan Tari yang sedang duduk, kemudian berjongkok dengan satu kaki yang dilipat, sementara satu kakinya untuk menopang tubuhnya. Lalu Ilham merogoh kotak kecil yang ada di saku jaketnya dan membukanya dengan perlahan dan mengarahkan pada gadis cantik yang ada di hadapannya. Maukah kamu menikah denganku, Tari? Seketika mata Tari berkaca-kaca. Gadis itu benar-benar tidak menyangka akan secepat ini Ilham melamar dirinya. Sebagai perempuan dewasa, sebenarnya Tari sudah menebak jika Ilham menyimpan rasa terhadap dirinya, sama seperti perasaannya selama ini kepada Ilham. Akan tetapi ia hanyalah seorang perempuan yang tidak mungkin mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu kepada laki-laki. Tari benar-benar tidak bisa lagi berkata-kata. Hanya air mata yang keluar dari mata indahnya. Kemudian tanpa berkata lagi, gadis itu menganggukkan kepalanya. Ilham tersenyum dengan lebar saat Tari menganggukkan kepalanya, pertanda jika gadis pujaannya itu menerimanya. Terima kasih, Tari. Detik kemudian Ilham segera memakaikan cincin tersebut di jari manis Tari. Gadis itu tidak sanggup lagi menahan air matanya. Tari menangis bukan karena sedih. Rasa bahagia itu tidak sanggup lagi ia ungkapkan. Alhamdulillah, akhirnya. Tiba-tiba Nina keluar dari dalam rumah dan langsung memeluk Tari. Selamat ya sayang. Terima kasih, Bu. Loh, Ilham kemana? Tanya Nina yang baru menyadari jika Ilham tiba-tiba menghilang. Aku ke kamar mandi dulu, Tante, teriak Ilham dari dalam rumah. Nina dan Tari kemudian tertawa mendengar teriakan Ilham. Sebentar, Tante mau ambil pisang goreng dulu di dapur. Tinggallah Tari seorang diri di teras rumahnya. Tiba-tiba ada tangan yang membekap mulut Tari dari belakang dan gadis itu pun langsung pingsan. Pocong sialan, kenapa dia terus mengganggu aku? Pria bertubuh besar dan tinggi itu terus mengumpat sambil terus berlari dengan sekuat tenaga. Nafasnya mulai terasa berat. Tenaganya sudah hampir habis. Setelah dirasa cukup jauh, pria itu kemudian memilih untuk beristirahat sejenak. Kebetulan tidak jauh dari tempat ia berdiri ada warung kopi. Nah, itu dia ada warung. Sebaiknya aku istirahat dulu di sana. Kalau sudah aman, aku akan kembali ke sana dan mengambil mobilku. Tidak mungkin aku meninggalkan mobil itu, kendaraanku satu-satunya. Kemudian Barok memilih untuk berjalan menuju warung itu. Karena tenaganya sudah hampir habis, warung itu terlihat sepi, tidak ada pengunjung satupun. Cahaya dari bohlam kecil itu tidak terlalu terang, sehingga warung itu terlihat remang-remang. Mungkin karena sudah malam, jadi warungnya sepi, gumam Barok. Otaknya masih berpikir positif. Padahal di tempat itu hanya ada hutan dan persis di belakang warung itu terdapat jurang yang curam. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas di jalan itu. Permisi, seru Barok. Berharap ada seseorang yang keluar dari dalam warung itu. Barok langsung duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu yang mungkin sengaja diletakkan di depan warung untuk para pembeli yang ingin duduk. Cukup lama Barok menunggu pemilik warung itu untuk keluar. Namun yang dipanggil tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Permisi, apakah ada orang? Kemana pemilik warung ini?
Apa mungkin sudah tidur dan lupa untuk menutup warungnya? Barok berbicara di dalam hatinya. Di depan matanya banyak sekali makanan-makanan ringan yang membuat Barok menjadi lapar. Kelihatannya jajanan ini enak-enak. Tunggu, jajanan ini kayak makanan aku waktu kecil. Wah, hebat sekali warung ini menyediakan jajanan pasar zaman dulu. Aku jadi tidak sabar untuk memakannya. Matanya menatap ke arah makanan yang terlihat menggoda itu. Kebetulan sekali, sejak sore tadi aku belum makan. Boleh kali ya, aku makan dulu, bayarnya belakangan. Detik berikutnya Barok segera mengambil beberapa jajanan pasar itu, kemudian langsung membukanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini enak sekali, rasanya jauh lebih enak dari zaman dulu. Tidak terasa Barok telah menghabiskan beberapa bungkus makanan ringan itu, sehingga perutnya mulai terasa kekenyangan. Wah, kenyang sekali aku ini. Enaknya minum kopi panas nih, malam-malam begini. Ucap Barok sembari memegangi perutnya yang semakin terlihat buncit. Angin malam itu cukup kencang, membuat Barok tiba-tiba merasa kedinginan. Kemana lagi pemilik warung ini? Aku sudah habis banyak makanan jajanan ini. Kenapa pemilik warung ini tidak juga keluar? Mana dingin lagi di sini. Ingin rasanya cepat-cepat minum kopi panas. Tiba-tiba hidungnya mencium aroma melati. Angin semakin berembus kencang. Bau apa ini? Hidungnya mengendus-ngendus, menghirup aroma bunga melati yang tiba-tiba datang. Bau bunga melati itu terasa sangat kuat. Bebarengan dengan itu datanglah seorang wanita dengan memakai kebaya merah. Wanita itu bertubuh sintal, dengan kebaya merah yang memperlihatkan belahan dadanya yang cukup menonjol. Dengan rambut digelung ke atas, kulitnya sangat putih dan terlihat bersih. Wajahnya terlihat sangat cantik dan terlihat sangat mirip dengan Marni. Barok terkejut bukan main saat melihat kedatangan wanita yang sangat cantik dan juga seksi secara tiba-tiba itu. Matanya tidak bisa berkedip saat tidak sengaja kedua netranya menatap belahan dada yang montok dan besar itu, membuat nalurinya sebagai lelaki normal bangkit. Kemudian wajahnya terangkat melihat ke wajah wanita seksi itu. Betapa terkejutnya pria itu. Wajahnya sangat mirip dengan wanita yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara. Beberapa kali Barok sampai mengucek matanya, memastikan jika kedua matanya itu tidak salah lihat. Marni? Ini bukan mimpi kan? Mas, mau pesan apa? Suara yang keluar dari mulut wanita seksi itu membuatnya semakin terkejut. Pasalnya suara itu sangat mirip dengan Marni. Hanya saja suara wanita itu sedikit lebih lembut dan mendayu-dayu. Saya mau pesan susu. Maksudnya saya mau pesan kopi susu, jawab Barok dengan gugup. Wanita itu tersenyum, memperlihatkan deretan giginya yang berwarna putih. Baiklah. Maaf, tadi saya sudah memakan beberapa bungkus makanan ringan ini. Soalnya tadi saya panggil-panggil si mbaknya nggak keluar juga. Oh iya, maaf tadi saya sedang di kamar mandi. Tadi kebelet soalnya, jawabnya sembari mengaduk-ngaduk kopi susu buatannya. Kemudian wanita seksi itu berjalan mendekati pria yang sedari tadi terus memandangnya, meletakkan secangkir kopi itu di atas meja yang ada di hadapan Barok dengan sedikit membungkukkan badannya. Ini silakan diminum susunya, kopi susunya maksud saya. Barok semakin salah tingkah saat kedua netranya dengan jelas melihat pemandangan yang membuat tubuhnya panas dingin itu. Terima kasih mbak, jawab pria yang tidak sanggup lagi menahan gejolak di tubuhnya. Barok langsung menyesap kopi susu buatan wanita cantik itu dengan perlahan. Pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tato itu terlihat sangat menikmati kopi susu yang masih mengeluarkan asap. Bagaimana? Kopi susunya enak mas? Enak sekali ini. Saya belum pernah merasakan kopi susu seenak ini. Wanita itu kini berjalan mendekati Barok dan sengaja duduk persis di samping tubuh pria yang memiliki brewok di wajahnya. Melihat itu Barok semakin terlihat salah tingkah. Aroma melati semakin tercium saat wanita yang memakai kebaya merah itu duduk di samping Barok. Warungnya kok sepi mbak? Barok mencoba membuka percakapan untuk menghilangkan rasa groginya. Iya nih mas, soalnya udah malam begini, orang-orang gak ada yang mau keluar, apalagi cuacanya dingin seperti ini. Mungkin mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamarnya dengan pasangannya. Ngomong-ngomong, masnya dari mana, mau kemana? Kok malam-malam begini keluar? Itu, mobil saya tadi mogok, banyak kempes. Barok tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya kepada pemilik warung itu. Bisa-bisa jatuh harga dirinya
sebagai pria karena takut dikejar pocong. Oh gitu. Warungnya belum tutup, Mbak. Kan udah malam. Namun tiba-tiba wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu kekar milik Barok, sehingga Barok merasa sangat terkejut. Belahan dadanya semakin terlihat sangat jelas membuat pria itu semakin tidak karuan. Mas Barok, pria yang memakai jaket hitam itu semakin terkejut saat wanita itu menyebut namanya. Dari mana dia tahu nama aku? Barok bertanya-tanya di dalam hatinya. Kamu tahu dari mana namaku? Wajah wanita itu langsung mendongak menatap wajah Barok, menunjukkan wujud aslinya. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan dengan bola matanya yang hampir keluar. Wajahnya hancur melepuh, memperlihatkan tulang pipinya yang menonjol. Seketika Barok langsung terlonjak kaget. Pria itu langsung berlari terbirit-birit hingga terperosok ke dalam jurang yang sangat curam. Tari mengerjapkan matanya berkali-kali, menatap ke sekeliling tempat ia berada. Gadis bermata bulat itu sempat terkejut saat dirinya baru menyadari sedang berada di mana. Kemudian gadis cantik itu langsung terduduk. Loh, bukannya ini kamar di rumah ibu? Bagaimana bisa aku ada di sini lagi? Tari mencoba untuk mengingat-ingat apa yang terjadi kepadanya. Kemudian tiba-tiba ia teringat saat Ilham melamar dirinya. Kedua netranya langsung menatap ke jarinya dan ada sebuah cincin melingkar dengan indah di jari manisnya. Kak Ilham? Berarti ini bukan mimpi. Kak Ilham benar-benar melamar aku. Tapi bagaimana bisa aku berada di rumah ibu lagi? Bukankah malam itu aku berada di rumah Bu Nina? Gadis cantik berambut panjang itu terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kemudian menit berikutnya tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Kamu sudah bangun, Tari? Ningsi masuk ke dalam kamarnya sembari membawa satu mangkuk bubur ayam kesukaan putri kesayangannya. Kemudian ia duduk di tepi kasur. Ibu, bagaimana bisa Tari ada di rumah ini lagi? Tari tidak sedang bermimpi kan, Bu? Tari bertanya pada Ningsi. Gadis itu berharap ia sedang bermimpi. Ningsi menggelengkan kepalanya. Tidak sayang, kamu tidak sedang bermimpi. Lalu kenapa ibu membawa Tari ke rumah ini lagi? Tari... Gadis itu sengaja menggantungkan ucapannya. Ia sebenarnya ragu untuk berbicara dengan mengutarakan keinginannya kepada ibunya. Sebenarnya saat ini Tari sudah memutuskan untuk tidak lagi mau datang ke rumah ibunya bersama Wahyu. Semenjak ia merasakan kedekatan dengan Nina dan juga Ilham, kini Tari tidak lagi berpikiran untuk hidup bersama dengan ibunya yang berbeda alam. Seiring berjalannya waktu, gadis yang semakin tumbuh menjadi sosok perempuan dewasa itu baru menyadari jika dirinya harus bisa ikhlas menerima garis hidup yang sudah ditakdirkan untuknya. Tari, kenapa sayang? Kenapa nggak dilanjut ngomongnya? Bu, maaf kalau Tari harus berkata ini, tapi Tari harus mengatakan ini pada ibu, jawab Tari. Matanya sedikit mengembun. Sebenarnya ia sangat menyayangi ibunya dan ingin selalu dekat dengan sang ibu. Namun keadaan yang tidak memungkinkan untuk mereka hidup bersama. Katakan Tari, sebenarnya ada apa? Ningsi sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh putri yang sangat ia rindukan itu. Tari harap ibu tidak lagi membawa Tari ke alam ibu, karena dunia kita itu sudah berbeda, Bu. Kita tidak mungkin bisa hidup bersama. Tari juga tidak mungkin harus bolak-balik ke alam ibu. Ini semua akan mengganggu iman Tari. Dengan hati-hati Tari mengutarakan isi hatinya. Sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam, ia merasa tidak enak harus berkata demikian kepada ibunya. Namun semua itu harus segera ia katakan kepada sang ibu, agar ia bisa lebih fokus untuk menjalani hidupnya dan lebih fokus untuk mempelajari agamanya yang selama ini tidak ia dapatkan dari ayah dan ibu tirinya. Semenjak tinggal bersama dengan Nina, Tari merasa telah menemukan ketenangan di dalam hidupnya, mengerti tujuan hidup yang sebenarnya, dan lebih bisa mengendalami ilmu agamanya. Nina benar-benar mengajari Tari dengan sangat telaten, membimbing gadis yang sudah tidak memiliki orang tua itu ke jalan yang lebih benar lagi, mengajarkan tentang masalah agama yang selama ini tidak Tari dapatkan. Ningsi benar-benar merasa sangat kecewa mendengar perkataan yang keluar dari mulut putri yang selama ini selalu ia rindukan itu. Tidak terasa air matanya menetes satu persatu, membasahi pipinya yang masih terlihat mulus di usianya. Ibu tidak percaya kamu bisa bicara seperti itu kepada ibu, Tari. Selama ini ibu selalu menantikan kehadiran kamu di sini, sayang. Meskipun hanya sesaat saja,
Ibu sangat menginginkan kamu untuk tinggal bersama dengan ibu selamanya. Dan ayah Wahyu pun sangat setuju dengan keinginan ibu untuk membawa kamu tinggal bersama kita. Bukankah kamu lihat sendiri, Tari, bagaimana perlakuan ayah Wahyu terhadap kamu? Dia sangat menyayangi Tari dan sudah menganggap Tari sebagai anaknya sendiri. Ibu harap kamu bisa mengerti itu, Tari. Panjang lebar Ningsih bercerita, berharap putri kesayangannya itu mau mengerti dan menarik kembali ucapannya. Air matanya semakin deras menetes, membasahi pipinya. Hatinya benar-benar sangat hancur saat mendengar perkataan Tari barusan. Tari tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Saat ini ia merasa sangat bimbang. Gadis itu sangat sadar jika dirinya tidak mungkin untuk menuruti keinginan dari sang ibu untuk hidup bersama dengan ibunya dan sengaja merubah dirinya menjadi sosok pocong seperti ibunya. Tapi di sisi lain, gadis itu tidak sanggup untuk menyakiti hati ibunya yang selama ini sangat ia rindukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.